وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا فيها وأهلنا وأولادنا وجميعنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوفق ما أشكل حتى محمد أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائل في خطوب الله فضاقت إلى فرده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاة يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصدق والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر وبدمك بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا isi di sini boleh tak? Bukan
Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Malam hari ini insyaallah masuk malam satu Rajab. Betul? Insyaallah. Sebagaimana kita ketahui, kita semuanya sudah mengetahui, tapi perlu di-upgrade lagi biar kita tambah semangat. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Itu kalau bisa kita hafal dan kita sudah tidak ketinggalan 5 malam yang doa mustajab, yang punya hajat. Tapi hajat itu kalau bisa jangan hanya hajat-hajat dunia saja, tapi hajat-hajat yang akhirat. Minta husnul khatimah, minta istiqomah, minta ketenangan hati, ya kan? Minta salimul qalb, minta hati yang selamat. Itu yang tak bisa kita melakukannya atau mendapatkannya dengan duit. Kalau yang lain-lain itu bisa kita dapatkan dengan duit. Kalau keselamatan hati, kebersihan hati itu yang kita sama Allah. Kita saling mengejar keselamatan jiwa, keselamatan hati. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang hatinya sakit, maka muncul hal-hal yang macam-macam. Karena hatinya sakit. Ini dapat obatnya di majlis seperti ini. Maka untuk Allah hadirkan dari sekian banyak kaum muslimin yang dipilih untuk duduk di majlis ini, orang-orang yang Allah kemudian membersihkan hatinya. Ya, Allah, tapi Allah, aku tak mungkin bisa datang ke sini kalau Allah tak mau. Betul? Kalau sudah masuk ke sini di kebun surga ini, mati di kebun surga ini, tahan-tahan dulu. Karena Allah tak sembarangan pilih orangnya. Kalau dunia orang kafir dikasih sama Allah, orang munafik dikasih sama Allah. Tapi kalau ini khusus, tidak sembarangan. Maka 5 malam yang doa tidak akan ditolak. Yang ngomong bukan kiai, bukan habib. Ini yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, dan juga Al-Imam Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Firdaus, dan Al-Imam Ibnu Asakir. Di banyak kitab ini hadis disebutkan oleh para alim ulama 5 malam yang doa tidak ditolak. Tidak ditolak. Mulai dari ba'dal maghrib nanti sampai besoknya lagi ba'dal subuh, doa non-stop itu mustajab. Yang pertama kali disebut adalah awal lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Maka kata ulama, bulan Rajab mulianya di 10 pertama karena ada malam 1 Rajab. Bulan Sya'ban di pertengahannya karena ada nisfu Sya'ban. Ramadan di akhirnya karena ada Lailatul Qadar. Dan pastilah satu paket. Malam ini malam itu terbangnya. Siapa orang yang menghormati bulan Rajab, Allah kasih hidayah dia untuk menghormati bulan Sya'ban. Siapa yang menghormati bulan Sya'ban, Allah kasih taufik untuk menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikasih taufik untuk memuliakan Ramadan, Allah ketemukan dia lagi di Ramadan yang akan datang. Menghormati itu maksudnya apa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan larangan Allah yang haram
insyaallah. Insyaallah di sini kopi ya, lagi rokok ya. Insyaallah. Tapi kan makruh ya, iya makruh. Tapi dibenci sama Allah dan kita tidak dianggap sebagai orang yang menghormati bulan bulan. Akhirnya jangan heran kalau orang bulan Ramadan makin menjadi maksiatnya. Kenapa? Karena dia tidak mulai dari bulan Rajab. Jadi itu gerbangnya ini malam ini. Sudah memang kata ulama Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, Ramadan syahrul qurbah. Rajab bulan taubat, Sya'ban bulan cinta, dan bulan sholawat. Sya'ban kelahiran Nabi Muhammad atau kelahiran ruh Nabi Muhammad diturunkan ayat Allah wa malaikatahu, bulan cinta. Ramadan bulan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan panen. Kalau dia tidak menanam, bisa disiram tak? Kalau tak ada yang disiram, apa yang boleh panen? Maka mulai menanam dari bulan Rajab. Mulai malam ini kita siapkan pupuk-pupuk tumbuhan yang terbaik. InsyaAllah bulan Sya'ban kita siram sedikit-sedikit. Bulan Ramadan kita panen sama-sama insyaAllah. Jadi intinya itu kalau mau Ramadan yang sempurna, mulai dari bulan Rajab. Nah, malam ini malam mustajab doa, banyak-banyak lagi kita doa, khususnya untuk doa kepada saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera, di Sudan, di Palestina, dan seluruh kaum muslimin kita doa. Ya kan? Awal lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Walailatul nisf, maka di malam ada doa khusus yang diajarkan oleh para ulama. Doa ini agak panjang, tak bisa sampaikan di sini. Mungkin nanti ada yang mau bisa dibedakan. Yang diajarkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita baca habis maghrib. Nanti setiap malam ini, dari mulai malam ini sampai Rajab akhir, setiap subuh sama ba'da maghrib atau ba'da isya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung angkatkan kita begini sambil baca Rabbi ufirli warhamni wa tub alaina 70 kali. Rabbi ufirli warhamni. Masjidnya beda-beda. Kalau masjid ini suara di masjid, kebetulan imam tidak baca, tak apa-apa, jadi baca nanti hasilnya selesai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masjid yang dah tahu ini, kalau bisa amal saya sendiri pakai subuh sama maghrib. Angkat tangan, langsung Rabbi sambil angkat tangan ya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, dan terimalah taubat aku 70 kali. Dan kepada siapa yang mengamalkan itu selama 1 bulan, maghrib, subuh atau isya subuh, la tamassak nar lahu jildan, maka kulitnya tidak akan disentuh api neraka. Maka nanti malam pada maghrib atau pada isya kita baca Rabbul Ghani wa Hamdi wa Subhanallah. Awal lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Jadi digunakan kesempatan malam ini, ya, jalur langitnya terbuka malam ini, terbuka selebar-lebarnya. InsyaAllah doakan diri kita Indonesia ini, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang diberikan hidayah oleh Allah SWT mumpung mustajab kembali. Walailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Walailatul Jumat, dan malam Jumat. Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Walailatul Nahar, dan malam Idul Adha. Al-Habib Umar
keutamaan daripada bulan Rajab. Kita mengatakan di Rajab kam ajaib, kam mawahib wa kam jud arajal Mustafa khairu hamid wa mahmud. Di Rajab, di dalam bulan Rajab kam ajaib, banyak kejadian-kejadian yang mengagumkan, wa mawahib, dan pemberian-pemberian Allah, wa kamjud, dan berapa banyak kedermawanan Allah di bulan Rajab ini. Di antaranya di bulan Rajab nanti tanggal 27 malam di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekarang masuk bulan ulang tahun sholat, milad sholat, ulang tahunnya sholat. Di bulan Rajab ini perbaiki lagi sholat kita, karena kita masuk di bulan ulang tahunnya sholat Isra Mi'raj. Nah, dulu di permulaan Islam, awal-awal Islam, kalau sudah masuk bulan Rajab dan 3 bulan yang lain, ada 4 bulan haram, 3 berurutan, 1 sendirian. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang sendiri Rajab. Kalau sudah masuk 4 bulan ini diharamkan yang namanya peperangan, tidak boleh perang, karena menghormati bulan yang mulia. Walaupun ayatnya setelah itu dinasakh itu dihapus dengan ayat yang lain. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian menemukan mereka. Jadi, awalnya tak boleh perang di 4 bulan ini. Setelah dihapus dengan ayat ini, maka boleh. Di awal-awal dulu betul-betul dijaga. Maka ini dinamakan Rajabul Ashar. Rajab al-Ashar. Al-Ashar itu artinya tuli. Maksud tuli apa? Li'annahu lam yusma' fihi hissu qitalin, karena pada saat itu tidak terdengar suara pengumuman perang. Tak boleh perang di bulan-bulan haram. Tetap kehormatannya tetap ada dengan cara melipat gandakan pahala dan melipat gandakan dosa. Jadi kalau sudah masuk bulan haram ini, malam ini, pahala kita dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dosa kita sama juga. Mulai malam ini, pahala sedekah 1000 sama dengan 70.000. Pahala dosa juga 70 kali lipat kalau sudah masuk bulan Rajab. Nah, kemudian kata ulama, Rajab adalah bulan istighfar, perbanyak istighfar. Minimal kita amalkan amalan dari para ulama. Hal itu tadi yang sudah kita ajarkan tadi itu kan, kemudian kita amalkan juga yang diajarkan oleh ulama, dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore atau malam. Yaitu kita baca apa? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau Sayyidul Istighfar dinamakan Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Itu kalau kita mau bahas satu-satu dari Allahumma anta rabbi, itu tadi ketahuan semuanya, inti zikir itu semuanya ada di dalam kalimat ini. Makanya jadi disebut dengan pemimpin daripada istighfar. Apa semuanya? Apa tinggal baca saja. Baca pagi 3, sore 3 di bulan Rajab. Karena Rajab bulan istighfar. Sya'ban
bulan Sya'ban. Ramadan bulan Quran. Karena Quran bulan Ramadan. Dan satu paket di bulan ini kita jaga baik-baik. Nanti hari Jumat terakhir di bulan Rajab, pas khatib lagi duduk antara dua Jumat, dua khutbah, kita baca apa? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Baca 25 kali, maka insyaAllah duitnya akan penuh selama 1 tahun. Itu disampaikan sama Syekh Ali Al-Ajuri rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Khulasatul Hasab. Dan itu sudah mujarab amal kali, jangan lupa Ahmad Rasulullah. Ibu-ibu gimana amal kali? Ibu-ibu terus amalkan dia lagi awal kita masjid. Kalau nak kasih boleh, kalau bukan ada kasih tengok khotimah, kita lagi selesai utama-utama. Langsung kasih Ahmad Rasulullah Muhammad satu kali Ahmad Rasulullah. Kalau dari 35 kali. Komsel bahasa lagi. Ada yang 25, ada yang 35. Tapi di dalam kitab itu komsel bahasa lagi ada di Google. Maka tidak akan terputus duitnya selama 1 tahun. Itu ulama ada referensi tertentu dan itu sudah menjawab dan diamalkan oleh para ahli ulama. Nah, itu yang berkaitan dengan bulan Rajab. InsyaAllah kita sudah mengetahui bagaimana utamanya ini musim perdagangan yang sangat menguntungkan mulai malam hari dari orang yang suka berdagang di malam ini, mulai malam ini malamnya untuk kita betul-betul menggunakan kesempatan untuk berdagang kepada Allah, berniaga kepada Allah, dan juga orang-orang yang sakit dengan dosa-dosanya malam ini kesempatan untuk kembali dan berobat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa Allah beri taufik insyaallah. Karena Rajab adalah bulan yang Allah kita hargai, kita hormati. Ya kan? Orang itu dikatakan orang ini tidak bagus kalau tak pandai menghormati hari dan tempat yang mulia, hari yang mulia dan tempat yang mulia. Kalau orang tak pandai menghormati hari yang mulia dan tempat yang mulia, itu berarti orang yang tidak bagus. Di bulannya Allah kita hormati, kita hargai, insyaallah kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita taufik insyaallah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang Babul Hirim, ada hal penting ada rangkum sedikit berkaitan dengan fikih seputar banjir kemarin itu di mana? Di Sumatera dan di Aceh. Dan banyak juga orang-orang yang nanya-nanya. Kita sampaikan berarti kalau tahu tinggal ada orang banyak tinggal sampaikan saja. Ya, fikih yang berkaitan sedikit tentang banjir. Banyak orang nanya gimana sih status air kalau banjir? Boleh tak orang wudhu dengan air? Banjir wudhu di situ boleh tak? Boleh. Airnya hukumnya mensucikan atau tidak? Bisa digunakan untuk wudhu? Bisa digunakan untuk mandi besar? Walaupun keruh? Walaupun bercampur tanah? Ya, darinya? Airnya banyak. Airnya banyak, lebih dari air mengalir banyak. Airnya mengalir. Jadi boleh. Itu di dalam kitab Muqaddimah Al-Qadrawiyah tidak ada pembahasan wala
menghindarkan lumut itu dari air itu kan. Betul? Seperti iklan itu yang mau hijau-hijau betul? Oh, kan? Dan air di situ banyak lumpur. Ya. Ini tidak berbicara masalah banyak dan ngalir ya, kecuali ada najis, kita tak mau najis. Itu kalau tidak berbicara najis, kalau ada najis jelas. Kalau mengalir kemudian lebih dari 2 bulan, itu tak pasti ada najis. Dari 2 bulan tak bisa bawa najis. Ini kalau ada najis, kita tak mau najis. Tapi ngomong dalam keadaan air yang memasukkan sesuatu, tapi sesuatu itu pertama tidak mukhalif, sesuatu yang kalau dimasuk ke dalam air itu dia langsung bercampur jadi satu dan tak bisa dipisahkan, seperti air kopi kan. Kopi kalau dimasukkan ke air sudah tak bisa dipisahkan dari kopi mana sudah nyatu, sudah mukhalif. Sama air yang masuk dalam air, yang di dalam air itu sesuatu itu tidak bisa kita pisahkan dari air itu. Memang dia sudah ada di dalam air itu, seperti lumpur tadi itu, ya. Jadi walaupun banjir itu airnya keruh, ya kayak di Sumatera itu sampai batang-batang pohon semua. Allah ya. Dia kemarin video itu dari Pontianak juga berangkat ke sana kasih bantuan. Jadi keadaan di sana itu lumpur, panah. Itu kalau dalam keadaan seperti itu, kalau ada orang mau wudhu dengan air itu, maka hukumnya suci. Kalau ada orang ragu, ya ragu ini statusnya ini airnya suci atau tidak, takut ada indikasi najis yang masuk atau gimana. Maka kalau dalam keadaan ragu, kita harus mengembalikan kepada hukum asal. Hukum asal air adalah suci mensucikan. Asyai'ul ladzi la yatayaqqan najasatuhu wa la taharatuhu wal ghalib fi dhikrihi an-najasah adharuhuma at-taharah. Karena mengamalkan dan berdasarkan hukum asal. Hukum asli air adalah suci. Ya, kalau dia ragu ini najis dan berdasar. Dan dia tidak melihat bentuk najis, maka dihukumi suci. Ambil dari hukum. Ada pun bangkai-bangkai manusia suci, ya kan? Kalau ada bangkai manusia, kan banyak orang yang mati kan? Karena bangkai itu hukumnya najis kecuali illa samak wal jarad wal adami. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, belakang sama manusia. واشتد هذا العبرة فإنه لا يجوز بالموت على الراجح مسلما كان أو كافرا لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته. قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. Dikecualikan manusia tidak najis karena dia tidak menjadi najis karena sebab dia mati. Itu menurut pendapat yang kuat seperti itu. Walaupun orang kafir, ulama adalah seperti itu. Walaupun bangkai manusia orang kafir. Karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya. Jadi tidak boleh kalian kata Nabi menajiskan orang-orang mati di antara kalian. La tunajisu mautakum. Wabil khusus orang mukmin ya, kaitan mukmin la yanjus. Dan orang mukmin tidaklah najis baik di hidup ataupun di
kalau ada bangkai manusia tetap airnya juga suci, status airnya suci, tidak bangkai. Kemudian masalah sholat. Sholat di atas lantai yang lumpur itu, atau sholat di atas lumpur ya, tak ada tempat lagi. Gimana? Dalam kondisi seperti itu, apakah sholatnya gugur? Sholat tak bisa gugur, ya kan? Dalam keadaan tertimpa musibah bencana pun sholat tidak bisa gugur. Tidak ada keguguran sholat, ya kan? Jadi kalau orang tak dapat tempat misalkan yang layak untuk dia melaksanakan sholat, kecuali dia dapat hanya kayak di Sumatera kan parah itu kan, hanya lumpur begitu, kayu-kayu lumpur, kemudian atau ada rumah tapi lantainya semuanya berlumpur. Bagaimana hukum sholat di atas lumpur? Hukumnya sholat tetap sah, ya kan? Tetap sah karena setiap tanah itu adalah suci. Hukum setiap tanah adalah suci. Walaupun ada kemungkinan terkena najis, kan masih kemungkinan, tidak pasti. Kita tidak lihat bentuk najis, tetap kita boleh sholat di atas lumpur itu. Karena Nabi SAW "Waja'altul arda kullaha li wa li ummati masjidan wa tahura." Bumi ini seluruhnya dijadikan bagi umatku, kata Nabi Muhammad. Jadi antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, bumi ini adalah semuanya tempat suci dan tempat sujud. Di mana pun kita boleh sholat. Kalau ada indikasi najis, masih kira-kira, kalau ada jelas najisnya, kita sedikit kalau najis, kalau tidak, perkiraan tetap suci. Ya. Hukum asal air tadi suci, hukum tanah juga suci. Jadi boleh kita sholat di atas. Nah, kalau sholat digunakan air, masih banjir nih air guna ini ya. Gimana sholat di atas? Gunakan air. Tetap sah tidak? Tetap sah. Tetap ya kan? Sah dan menggugurkan kewajiban kita. Yang penting selama syarat dan rukun sholatnya terpenuhi dengan sempurna, ya kan? Betul. Nah, cuma catatan yang perlu diperhatikan adalah pas kita lagi sujud jatuh, ya, betul. Sujud di genangan air, ya. Karena kalau sujud jangan sampai ada air yang masuk ke dalam mulut dan telinga. Kata sholat tak boleh ada masuk sesuatu, tak boleh. Yang kalian berkata sholat adalah makan, termasuk masuk dalam tenggorokan. Mana ini lah, tapi kalau sholatnya sah saja. Jadi jangan sampai airnya masuk ke dalam. Kemudian sholat dalam keadaan pada saat itu bencana musibah, banjir atau tsunami, ya kan? Kan orang kalau dalam keadaan seperti itu kadang dihadapi keadaan yang situasi yang susah untuk dapat air untuk wudhu yang sempurna, ya. Atau kayak sekarang ini kering lokal, tak ada air. Anak yang di pondok ini 4 hari dari kali ini, dari semua gila lah. 1 minggu 4 hari lah nanti. Kalau semalam bawa nanti ada perbaikan pipa itu, ya. Bagaimana sana ada air?
dia dah ada. Jadi gimana? Apa sholat yang gugur? Sholat tetap. Tidak boleh ditinggalkan sholat dengan dalil tak ada air atau tak ada debu. Dalil masuk dalam keadaan faqidut tahurin. Faqidut tahurin, orang yang tidak mendapatkan dua alat suci, air dan maka sholatnya sholat dihormati waktu. Sholat menghormati karena waktu sholat tak boleh kosong tanpa sholat, harus ada sholat. Jadi menghormati waktu sholat tak pakai wudu, tak pakai air, tak pakai kata. Tapi tetap sholat menghormati waktu seperti orang sholat yang bisa sholat menghormati waktu. Dia sudah tayamum misalnya atau wudu di pesawat, tapi satu syarat itu tidak dipenuhi apa? Pesawat tidak nempel di bumi. Pesawat tidak nempel di bumi. Ini yang ditekankan sama ulama dalam pendapat yang kuat, karena pesawat tidak istiqrar ala al-ardh, maka sholatnya tetap harus diqadha. Kalau kayak mobil, kapal, kereta itu pasti nempel di bumi. Kalau dia bisa sempurna ruku sujudnya, bisa wudu, bisa tayamum, tak perlu di Allah. Tapi kalau di pesawat tak bisa. Jadi tak perlu. Kalau ada orang bilang harus anak bawa sendiri mobil di pesawat dia bisa tayamum. Ini kalau terlalu memaksa jadi ngapain ujung-ujungnya ini motor juga. Kalau pesawat tidak nempel, itu syarat yang tidak dipenuhi, ya. Syarat yang tidak terpenuhi untuk keabsahan sholat itu. Jadi sholat hanya untuk menghormati waktu saja, menghormati waktu, tapi nanti wajib diqadha sama dalam keadaan seperti ini. Jadi kalau keadaan sudah normal, air sudah ada, dan wajib mengqadha lagi dengan wudu atau dengan tayamum. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Walaupun ada istilah ulama, Imam Nawawi juga menyampaikan asalkan i'adatus salat, mengulang salat itu. Ada yang ada pendapat lain, maknanya tidak wajib diulang. Tapi itu pendapat yang lemah. Itu pendapat yang kuat, orang yang sholat dalam keadaan tidak menggunakan dua alat suci, maka dia wajib mengulang sholatnya. Fikih berkhilaf ulama. Hukum orang yang meninggal dari sholat berarti bisa jamaah. Masalah meninggalkan sholat jamaah di saat banjir atau dapat musibah. Kalau itu tersebut gugur kewajiban sholat berjamaah di saat ada uzur. Karena pada hakikatnya juga sholat jamaah itu fardu kifayah. Tapi kan kalau fardu kifayah berarti harus ada yang mewakilkan. Yang sampai tak ada yang sholat sama sekali dosa semua kan? Betul tak? Fardu kifayah kan kalau dari dilakukan sebagian gugur. Kalau dalam keadaan musibah ada yang sholat jamaah semua satu kampung, gimana? Uzur tidak masalah, tetap gugur semuanya. Ya, tasqutul jamaah bil a'dzar. Mau ente bilang sunnah muakkad, mau ente bilang fardu kifayah, mau ente katakan sholat jamaah fardu ain sekalipun. Kalau dalam keadaan uzur tidak masalah, kalau sholatnya tak boleh ditinggal. Tapi kalau jamaahnya gugur dalam keadaan seperti itu. Nah, kalau sholat Jumat boleh tidak ditiadakan kalau dalam keadaan banjir? Kalau ada uzur yang jelas, ya kan? Di situ disebutkan seperti al-matar wal wahl. Itu juga berjumlah al-matar wal wahl. Boleh meninggalkan sholat Jumat karena pertama hujan lebat, ya, hujan lebat dan berbahaya, hujan yang angin kencang. Boleh. Kemudian tapi kalau sekarang ada relevan lagi seperti mobil dan bisa, tidak ada alasan. Tapi
kan memang bulan harus memenuhi syarat 40 orang harus tauhid, harus muslim, harus akil, harus balik ya kan? Untuk mencari 40 orang itu kan dalam keadaan situasi yang tidak mendukung belum tentu bisa juga. Walaupun ada pendapat yang sah 3 orang, ada 11 orang, ada 12 orang, itu banyak pendapat ulama ya kan? Tapi kan itu kalau dalam keadaan darurat mungkin bisa dipakai. Kalau tidak darurat tidak bisa lagi. Nah, juga karena al-wahal artinya lumpur, jalan becek tidak memungkinkan, maka boleh saja ditiadakan benar diganti dengan sholat. Ada pun masalah menjamak sholat, la yajuzu jamak bil marad wal khauf wal wahal. Kalau masalah ada ulama mengatakan ini yang sangat familiar di semua madhab. Sakit, kemudian dapat bencana seperti ini, banjir, lumpur, juga dalam keadaan khauf itu rasa takut, itu tidak boleh menjamak sholat. Walaupun ada sekelompok sahabat bilang boleh kalau orang sakit dan orang dalam keadaan musibah lumpur itu boleh untuk menjamak sholat. Tapi sebagian bilang tidak boleh. Kalau itu pendapat yang kedua, boleh itu dibuatkan oleh Al-Imam Nawawi. Boleh itu menjamak sholat, tapi jangan takdim di awal kan. Karena keadaan tertentu seperti tadi. Sebenarnya banyak ini berkaitan dengan banjir dari segi bab jenazahnya, dari segi bab zakatnya juga. Apabila korban bencana di sana itu termasuk mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Boleh tak kita menyalurkan zakat harta kepada orang-orang di sana? Ya. Itu dibahas sama ulama. Sampai bab zakat juga dibahas. Bab muamalah juga, dari segi muamalahnya kita kalau nemu larang dari korban banjir, boleh tak kita ambil apa? Nah, apa status barang yang terlantar atau hilang di saat musibah itu? Dibahas oleh ulama, yang ulama kita dari Ibnu Said, kemudian kira insan kalau tidak mengalir. Ulama menjelaskan harta yang terbawa banjir kemudian terdampar di tangan seseorang, maka statusnya adalah harta yang terlantar. Maka harta yang terlantar itu kalau belum putus harapan untuk menemukan pemiliknya, maka tak boleh diambil. Tapi kalau sudah putus asa, kayak tak temunya orangnya, maka boleh. Ada yang bilang boleh diambil, ada yang bilang diserahkan kepada hakim. Esrifu fi masarifiha man huwa tahta yadihi walau di bina masjid. Serahkan kepada hakim agar dia menjaga harta itu. Jadi kapan orang datang bisa dikembalikan. Itu sampai hal-hal seperti itu dibahas sama ulama, dari segi muamalahnya, dari segi sholatnya, dari segi muamalahnya, dari segi zakatnya, dari segi muamalahnya, semuanya dibahas di dalam buku. Sudah komplit sempurna dan ajaran kita ini ajaran Islam dalam segala aspek semuanya dibahas untuk memberikan solusi kepada kita. Mudah-mudahan kita terjadi di negeri kemudian insyaallah. Sebenarnya dikasih banjir, lumayan juga rusak. Ya, walaupun masih bisa berkembang ya, masih bisa santai-santai, tidak terlalu seperti di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu berdalam ilmu agama. Karena kalau mau dibahas ini banyak bahas. Karena perangkutnya sangat banyak sekali dari beberapa kitab tentang diri
insyaallah atau di sini ada pelajaran fikih kan? Ada bisa dipelajari lagi waktu awal sholat dan beberapa yang lain. Nah, guys, ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Baru lagi. Nah, kemarin kita bahas tentang al-hilm. Apa al-hilm? Al-hilm apa al-hilm? Sabar ya. Di atas sabar lagi. Halim. Disebutkan oleh para ulama ada seorang sufi besar yang terkenal ya, yang dulunya dia seorang raja, kemudian tobat jadi ulama besar. Jadi seorang raja pun bisa jadi ulama ya kalau mau sungguh-sungguh jadi ulama. Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar yang tinggal di daerah Khurasan. Khurasan itu ya. Khurasan itu ya, di Irak ya. Kalau tidak salah Khurasan itu di Irak. Itu Ibrahim bin Adham pernah suatu kali setelah dia menjadi seorang yang zuhud, seorang ulama, seorang yang ahli ibadah, pernah suatu hari kharaja ila ba'dil barari. Kita kalau mendengarkan cerita para ulama-ulama ini, rata-rata mereka semuanya memiliki sifat halim, ya, kesabaran yang di atas kesabaran yang puncak. Kharaja ila ba'dil barari, dia pergi ke satu tempat, fastaqbalahu jundi. Di situ ada seorang seperti kalau sekarang ini tentara gitu ya, pasukan tentara. Nanya kepada Ibrahim bin Adham, "Aina al-umran?" Di mana rumah penduduk di sini? Nanya, di mana rumah penduduk di sini? Kata Ibrahim bin Adham, nunjuk kebetulan di situ ada kuburan. Sekarang ia tahu ada banyak orang nanya rumah penduduk tu, langsung kuburan. Maksud dia itu penduduk yang hakikat betul penduduk yang hidup terus ini. Yang dalam kuburan ini, ya. Penanya rumah penduduk langsung kuburan. Namun kalau ini mana yang betul ya? Ia tak paham sudah. Kalau dia paham, adalah seperti kayak Harun al-Rasyid kan? Apa? Bukan Harun al-Rasyid. Kalau tak salah namanya Bahlul. Ada ulama besar namanya Bahlul. Saking cerdas dia nama Bahlul. Di Bahlul itu bukan lahau, bukan bodoh. Bahlul itu cerdas. Orang sekarang bilang orang Bahlul bodoh. Kata Khalifah, dia suka main di kuburan kan? Kuburan tiap hari main di kuburan. Kata Khalifah Harun al-Rasyid, memang Bahlul kalau dia tak punya akal main di kuburan. Apa kata Bahlul? Kau yang tak punya akal. Kenapa kau bisa begitu? Iya. Karena aku memakmurkan tempat yang abadi di kuburan. Belajar ingat mati di kuburan. Sedangkan kau memakmurkan bangunan istana kau yang sebentar lagi akan habis. Kau memakmurkan sesuatu yang fana, sedangkan aku memakmurkan sesuatu yang kekal abadi. Jadi dia jawab. Langsung turun dari kuda, minta nasihat sama si Bahlul. Ada yang cerita. Sama dia Ibrahim bin Adham. Jadi kehidupan yang hakiki menurut mereka adalah akhirat. Bukan rute pertama dari kehidupan akhirat. Mana rumah penduduk? Ini.
kemudian tarik orang itu dibagi dua kali. Akhirnya si tentara ini masih terus nyari-nyari orang. Kemudian istri katanya, aku nanya sama orang, dia bilang, Umar bin Khattab, tunggu orang. Siapa orang yang sini-sini begini-begini? Ada orang kamu, oh itu Ibrahim bin Adham, orang ahli ibadah, orang alim di kampung kita sini. Kata dia, kayak pulang kepala dia. Bilang gimana? Ya dulu tuh ada terkenal, memang ulama itu kalau di kampungnya sendiri tidak ada yang nanya. Ya kan, orang yang paling tak butuh sama ulama itu tetangga di sendiri. Ya kan, ulama kayak Ka'bah, orang yang dekat Ka'bah, biasa-biasa ya dekat Ka'bah. Maka orang dari luar-luar yang lain mengambil manfaatnya. Ada punya guru Habib Umar, murid pertama ini. 40 orang Indonesia semua, mana ada orang Yaman, ada orang dari, lalu sekarang semuanya orang dari tadi sudah sama Umar dulu, semuanya memuja semua. Sekarang semuanya dari Habib Umar ngasih mater, dan bagaimana orang miskin semua. Habib Umar donaturnya satu dunia, orang usaha di Amerika di mana-mana, beliau tinggal di sini dan setiap bulan, beliau dah ambil. Masalah ada orang-orang agama, orang lain, ya. Berada saat itu lalu semuanya orang Indonesia. Jadi begitu. Dari yang dekat mana tak ada. Jadi dulu sekelas Ibrahim bin Adham pun tidak dikenal oleh orang lain. Ya. Dulu juga ada foto-foto. Kalau sekarang kan baliho semua di dalamnya orang tahu semua. Di media sosial lagi ya, seharusnya di Instagram itu, TikTok, lagi muka dia, lagi sama pun diumumkan, ya. Akhirnya orang tahu, oh itu lah yang ada, akhirnya datang, ya hadir, minta maaf. Dari Ibrahim yang apa? Inna dalam maharat dari saat Allah dan jannah. Masya Allah, di negara Ibrahim. Pada pertama kali tangan menyentuh kepalaku, di saat itulah aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri Rasul ke insyaallah. Orang ini, tak kalau tangan menyentuh kepalaku itu, aku berdoa mudah-mudahan Allah mendapatkan surga. Kata sementara itu, kenapa berdoa seperti itu? Karena aku telah menjadi tidak na'am alimtu anni ujaru alaih. Kalau boleh ayatullah nasib ini khair, nasib kami asyar. Aku tahu itu di saat kamu memukul aku dan aku bersabar, maka disitulah aku mendapatkan keuntungan yang besar dari kamu. Ya, aku tak mau aku yang dapat kebaikan dari kamu, kamu mendapatkan keburukan dari aku sebab kau nampak. Jadi aku mau adil. Dia dua-duanya semua dapat kebaikan. Karena itu orang orang sudah jelas, kalau dapat keburukan, yang betul ya. Ya, aku yang sabar ini dapat keuntungan, kebaikan, pahala-pahala kau. Aku tidak mau aku saja dapat pahala, maka aku doakan kau juga. Surga dia semuanya sama-sama dapat. Masih ada kok model begini. Masih ada. Boleh dari tesnya di sini. Orang ini ilmu di atas sabar, mampu membalas tadi. Kalau kita kan, kalau kita mampu membalas, tunggu kau di akhirat ya. Habis kau pahala nanti semua kita ini. Kita begitu sudah ya. Kita anak-anak nanti ya. Kita ada lagi adil. Kau dapat kebaikan dari aku juga. Aku dapat kebaikan dari kau juga harus dapat kebaikan dari. Kalau menyentuh kepala aku doakan kau dapat. Orang seperti itu tidak ada benci lagi dalam hati. Tak ada ruang sedikit pun benci itu tak ada. Semuanya memang kata Rabi'ah al-Adawiyah, hati kalau sudah dipenuhi dengan cinta, tidak ada ruang sedikit pun untuk
membenci orang. Benar-benar ya. Sama kayak hati kalau sudah penuh dengan kebencian, tidak ada ruang sedikit pun untuk cinta, kaku dia. Ramai, ngomong-ngomong, sudah menambah kebencian, permusuhan, tak habis-habis. Maka dari yang bilang kebersihan hati, keselamatan ini yang paling penting. Nanti malam itu sekalian kita dikatakan Allah. Mudah-mudahan hati kita dikasih hati yang selamat seperti Ibrahim itu. Masya Allah, itu di tempat kepala itu kehormatan ya. Kepala itu adalah kehormatan. Bagaimana dia tempat sama orang. Kalau kita itu udah kena pasal waktu masuk media ya, suka-suka tak dijawab kali. Ya, kalau kita bagaimana caranya dia sama-sama ikhlas? Ditambah kali ya, dia sama-sama orang kalau tambah kali dia ikhlas. Ya sorry, kalau dia caranya ikhlas dalam pahala dalam kebaikan. Sampai segitu pemikiran mereka. Allah Taala bisawab, mudah-mudahan kita dikasih hati yang sering. Ayat Rahman wa Alhamdulillah Allah Subhanahu Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.